One, two, three. Halo semuanya, kembali lagi di Nonton Bareng. Film Indonesia memang telah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Meskipun banyak film-film luar seperti Hollywood, Jepang, Korea maupun Thailand yang masuk ke bioskop Indonesia, tetapi film Indonesia pun mampu bersaing di negeri ini sendiri. Kualitas film Indonesia pun tidak perlu diragukan dan tidak kalah dengan yang diproduksi dari luar negeri. Tiap tahun semakin meningkat baik dari segi jalan cerita sampai ke sinematografi yang ditawarkan. Nah, kali ini Nonton Bareng akan membahas beberapa film Indonesia yang mampu menarik perhatian banyak penonton selama tayang di bioskop hingga mendapatkan predikat sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Simak terus ya videonya. Yang pertama ada Warkop DKI Reborn. Film komedi yang tayang di tahun 2016 ini merupakan adaptasi dari film-film legendaris Warkop DKI. Film ini dibintangi oleh Abimana Arya Satya sebagai Dono, Vino Bastian sebagai Kasino, dan Tora Sudiro sebagai Indro. Bercerita tentang ketiga sahabat yang bekerja sebagai petugas keamanan di organisasi CIIPS. Tingkah laku mereka yang konyol kerap membuat pimpinan mereka pusing dan hampir memecat mereka. Suatu hari, ketika sedang melakukan tugasnya, tanpa sengaja mereka melakukan kekacauan dan dituntut untuk membayar ganti rugi 8 miliar rupiah atau mereka akan dipenjara. Saat sedang sibuk mencari cara untuk mendapatkan uang 8 miliar rupiah, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mencari harta karun berdasarkan peta yang mereka dapatkan. Sequel dari film ini pun mendapatkan antusias dari penonton film Indonesia yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya ada Dilan Series. Film fenomenal yang diangkat dari novel berjudul sama yaitu Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 karya Pidi Baik. Film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Persila. Pada tahun 1990, Milia dan keluarganya pindah ke Bandung dari Jakarta. Di sekolah itu, Milia bertemu dengan Dilan, seorang panglima geng motor. Dilan yang menyukai Milia terus berusaha untuk mendapatkan hati Milia dengan memberikan kado-kado dan juga gombalan untuk Milia. Milia yang saat itu masih punya pacar di Jakarta mulai membuka hatinya untuk Dilan. Film ini memiliki dua sequel yaitu Dilan 1991 dan Milia Suara dari Dilan. Ketiganya meraih kesuksesan yang sangat luar biasa. Selanjutnya ada Laskar Pelangi. Film tahun 2008 yang diangkat dari novel terkenal milik Andrea Hirata berjudul Laskar Pelangi ini juga mampu menyerap banyak penonton. Menceritakan tentang anak-anak di Belitung yang bersekolah di sebuah pondok sekolah dasar. Sekolah mereka ini selalu terancam untuk ditutup. Tetapi anak-anak yang dijuluki Laskar Pelangi ini juga tidak menyerah dan berjuang untuk mempertahankan sekolah mereka dari segala ancaman. Yang selanjutnya ada Habibie dan Ainun. Sebuah film biopik yang rilis di tahun 2012 dibintangi oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari yang mengangkat kisah cinta antara Presiden Habibie dan mendiang istrinya Ainun. Rudy Habibie, seorang jenius di bidang pesawat terbang, jatuh cinta dengan dokter manis bernama Ainun ketika mereka bertemu kembali di Bandung. Film ini menceritakan perjuangan keduanya di tengah pengorbanan, rasa sakit, hingga godaan kekayaan ketika mereka kembali ke Indonesia dari Jerman. Selanjutnya ada Pengabdi Setan. Film ini merupakan film horor di tahun 2017 buatan Joko Anwar yang juga remake dari film berjudul sama di tahun 1980 dan dibintangi oleh aktris Tara Basro. Rini harus tinggal di pinggiran kota Jakarta ketika sang ibu tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Ibunya tidak mampu bergerak dan harus menggunakan lonceng ketika butuh bantuan dan terus begitu selama 3,5 tahun. Namun nahasnya sang ibu akhirnya ditemukan meninggal. Setelah pemakaman ibunya, ayah Rini harus ke kota untuk menggadaikan rumah mereka. Sejak itu mulai ada penampakan yang menyerupai ibunya dan terus-menerus diganggu. Yang selanjutnya ada Ayat-Ayat Cinta. Film religi yang diadaptasi dari novel bestseller karangan Habibur Rahman El-Shirazi yang dibintangi oleh Fedi Nuril, Rianti Cartwright, dan Karissa Putri. Berlatar di Mesir,
Fahri yang sedang berusaha untuk menggapai gelar masternya di Al-Azhar merupakan laki-laki yang taat dan lurus. Ia tidak mengenal pacaran sebelum menikah dan tidak memiliki banyak teman perempuan. Kisah ini menceritakan tentang Fahri yang berusaha mengejar dan menjaga cinta sejatinya di tengah segala permasalahan dan tuduhan yang diberikan padanya. Nah, itulah tadi beberapa film yang diproduksi oleh Indonesia dan sangat laris di mata penonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berbagai video menarik lainnya dari channel Nonton Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa.